Halo Prakom Indonesia. Bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti Latsar, mungkin masih bingung ya bagaimana cara memilih judul aktualisasi Latsar yang cocok dengan kemampuannya. Nah, pada video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat profil instansi. Jadi ini bagi teman-teman yang suka membuat video atau mungkin males untuk membuat program, ini aktualisasinya bisa membuat video profil instansi. Sebenarnya untuk video profil instansi itu nggak sulit ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan berikan bagaimana sih tahapan-tahapan dalam membuat video profil instansi, kemudian bagaimana cara shoot adegan-adegannya seperti apa, kemudian bagaimana cara membuat narasi, kemudian bagaimana cara menginsert suara narasi tersebut dalam video hingga sampai publikasi nanti. Nah, simak terus video selengkapnya berikut ini. Nah, sebenarnya apa sih video profil itu? Yang dimaksud dengan video profil yaitu video yang menggambarkan gambaran singkat mengenai suatu instansi yang meliputi nama instansi, alamat, visi misi, dan struktur organisasi. Ini secara umumnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan dalam membuat sebuah video profil instansi? Yang pertama yaitu membuat narasinya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan durasinya sampai berapa menit. Kemudian yang ketiga kita mengambil video. Kemudian yang keempat kita melakukan editing video. Kemudian yang kelima kita mengisi suara narasinya tersebut. Dan yang terakhir yaitu membuat publikasinya via YouTube ya. Oke, yang pertama kita akan membuat narasi. Jadi teman-teman itu kan ketika melihat suatu video profil pasti ada yang ngomong ya. Nah, yang ngomong itu nanti kita berdasarkan teks yang telah dibuat sebelumnya. Teks itu yang dinamakan dengan narasi ya. Nah, misalkan seperti ini. Di dalam narasi kita berikan nama instansinya, kemudian alamat instansi, visi misi dan tupoksi, kemudian struktur organisasi, yang terakhir baru testimoni kepala instansi. Nah, seperti ini saya berikan contohnya ya. Ini profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo. Di sini ada gambaran umumnya. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala BKD Kabupaten Purworejo seperti ini. Ini sudah kita buatkan untuk narasinya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya yaitu kita menentukan target durasi videonya. Idealnya untuk membuat sebuah durasi video profil ini nggak boleh panjang-panjang ya. Cukup 5-7 menit saja. Karena kalau terlalu panjang, video ini kan akan diputar saat sebelum rapat ya, misalkan di Zoom meeting, kemudian di TV publik di ruang tamu atau ruang pelayanan, kemudian di website dan media sosial, sehingga durasinya tidak boleh panjang-panjang agar bisa menghemat space ya ketika nanti kita upload di website dan media sosial terutama. Kemudian ini ya, jadi bagi teman-teman yang masih bingung dalam memilih judul aktualisasi Latsar, ini saya akan membimbing mulai dari nol ya teman-teman. Jadi bagaimana cara memilih judul aktualisasi Latsar yang sesuai dengan unit kerja, kemudian sesuai dengan kemampuan teman-teman, kemudian simple, tidak rumit dan tanpa ngoding, sehingga nanti teman-teman bisa tepat waktu dalam membuat aktualisasi, menghemat waktu, tenaga, dan biaya ya.
Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, saya membuka bimbingan aktualisasi Latsar. Silakan bagi yang berminat hubungi Telegram saya di 0889 0205 6460. Oke, kita langsung lanjut saja. Kemudian setelah kita menentukan durasi video, langkah berikutnya kita mengambil video. Untuk mengambil video, teman-teman gunakan aplikasi open camera ya, jangan pakai aplikasi bawaan dari HP, karena biasanya autofokusnya kan aktif ya. Autofokus aktif nanti kameranya agak bergetar. Jadi untuk biar stabil kita menggunakan aplikasi open camera. Setelah teman-teman install aplikasi open camera, teman-teman perlu setting terlebih dahulu ya pengaturan kamera dan kualitas videonya. Kemudian misalkan brightness, kontras, ini teman-teman kunci terlebih dahulu sehingga nanti gambarnya tidak berubah-ubah komposisi warnanya. Berikutnya teman-teman perlu mengambil video beberapa adegan berikut. Yang pertama tampilan depan instansi, kemudian ruang pelayanan atau ruang tamu seperti apa. Baru nanti teman-teman bisa shoot kegiatan-kegiatan rapat yang ada di unit kerjanya, kemudian kegiatan upacara atau apel, kemudian shoot juga kegiatan PNS yang sedang bekerja ya, kemudian PNS sedang melayani masyarakat atau pengunjung. Kemudian yang terakhir yaitu testimoni kepala instansi. Kemudian pesan saya, jangan mengambil video sambil berjalan ya, kecuali jika menggunakan stabilizer karena akan goyang hasilnya. Seperti itu. Nah, nanti di akhir video saya akan berikan contoh video profil di BKT Kabupaten Projo, di mana saya sendiri yang membuat shoot video dan mengedit videonya. Oke, kemudian tahap berikutnya yaitu editing video. Untuk mengedit video, teman-teman tidak perlu menggunakan program yang berat ya, seperti Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Teman-teman cukup gunakan software yang ringan seperti Filmora, Camtasia, kemudian Sony Vegas, atau misalkan Corel Video Studio dan lain sebagainya. Teman-teman nggak perlu program yang berat-berat, karena ini kan cuma video singkat ya dan video profil, jadi tidak perlu animasi yang aneh-aneh seperti itu. Kemudian teman-teman potong bagian-bagian videonya, ambil 5-7 detik saja, tidak perlu panjang-panjang, karena nanti ketika lebih dari 5 detik ini mata penonton itu sudah jenuh ya teman-teman. Itu berdasarkan surveinya seperti itu. Makanya ketika kita mengambil video itu tidak perlu panjang-panjang, cukup sampai 10 detik saja kita sudah off kan, seperti itu. Kemudian ambil di angle berikutnya. Kemudian teman-teman berikutnya yaitu urutkan seperti pada narasi. Jadi videonya ini misalkan video yang pertama yaitu gambaran tampak depan unit kerjanya, kemudian video tentang kondisi di ruang pelayanan atau di ruang tamunya seperti apa. Kemudian video berikutnya misalkan video sedang rapat, mengikuti rapat, kemudian kegiatan lain, kemudian ada upacara atau misalkan apel bersama seperti itu, dan seterusnya. Kemudian teman-teman tambahkan suara dubbing narasi, kemudian tambahkan efek transisi atau animasi, kemudian tambahkan teks judul atau caption. Baru yang terakhir adalah rendering. Itu di tahap editing videonya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang suara narasi. Nah, suara narasi ini biasanya teman-teman nggak pede ya dalam mengisi suara ya. Teman-teman perlu mengolah vokal, kemudian bagaimana sih cara membaca yang baik dan benar. Nah, untuk itu jika teman-teman kesulitan untuk membuat narasi yang baik, ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi text to speech di internet. Ini banyak sekali ya.
Tetapi yang saya pakai ini biasanya soundtext.id, di mana suaranya sudah alami ya, sudah lumayan bagus dan gratis. Nah, biasanya gratis ini bisa dipakai 2 kali aja. Jadi teman-teman, saya sarankan sebelum menggunakan aplikasi ini, untuk teksnya penggunaan titik dan koma, tanda bacanya harus diperhatikan, karena si pembaca ini akan menyesuaikan dengan tanda baca yang telah kita buat. Kemudian dari sini kita dapat file outputnya ya, yaitu file MP3. Nanti tinggal di-insert aja di program editing videonya, seperti itu. Jadi lebih mudah dan cepat. Nah, setelah teman-teman editing videonya, di-render, kemudian langkah terakhir yaitu teman-teman publikasi. Publikasi di sini ini biasanya kita menggunakan YouTube ya, karena YouTube platform yang banyak digunakan di dunia ini untuk video sharing. Kelebihan berikutnya yaitu kita bisa insert linknya, kemudian kita dengan mudah share ke media sosial. Itu jauh lebih mudah jika kita menggunakan YouTube. Nah, berikut ini saya akan berikan contoh video profilnya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan per bagian-bagiannya. Oke, di sini saya sudah membuat ya video profil BKT Kabupaten Purworejo seperti ini. Jadi tampilan awal bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah tampilan depan ya dari unit kerja saya seperti ini. Daerah Kabupaten Nah, ini saya shoot dari Badan depan. Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo terletak Kemudian di Jalan Maijen Sutoyo nomor 50. Saya shoot di ruang depan ya, di ruang depan, ruang pelayanan, ruang tamu. Saya shoot seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan gaya seperti ini ya. Ini ada 2 perempuan sedang mempersiapkan tamu yang datang, seperti itu. Menyapa tamu yang datang. Oke, seperti ini saya shoot tugas pokok dari belakang ke depan. Dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian. Nah, di sini saya shoot ketika di BKT Kabupaten Purworejo mengadakan rapat internal ya. Sesuai dengan kewenangan daerah seperti ini, yang meliputi teman-teman bisa perencanaan dan mengaplikasikannya. pengembangan karir, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi dan Nah, di sini pembinaan ruang rapatnya sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan ini fungsi, beberapa serta variasi tata kerja angle ya. Badan Jadi setiap Kepegawaian angle Daerah itu Kabupaten Purworejo. cukup 5-7 detik. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nah, Purworejo kenapa gambarnya goyang? Nah, terdiri ini dari teman-teman lihat ya. satu sekretariat. Karena saya waktu itu tidak menggunakan aplikasi open camera. Jadi kalau kita menggunakan open camera, itu kamera hasilnya itu stabil ya. Autofokusnya mati otomatis. Jadi teman-teman nanti lensanya tidak bergerak-gerak, tetap. Nah, dan ini 3 bidang. video Sekretariat kegiatan mempunyai ketika tugas mengordinasikan, upacara bendera menyiapkan tahun perumusan kemarin ini, kebijakan teknis, upacara dan 17-an. menyelenggarakan tugas-tugas Nah, ini adalah bidang shoot secara terpadu, yang melayani dan menggambarkan mengendalikan ada administrasi PNS sedang yang bekerja meliputi perencanaan, seperti ini. evaluasi, pelaporan, PNS dan sedang umum, bekerja. serta Ini keuangan shootnya. dan kepegawaian. Bidang perencanaan dan pengembangan karir mempunyai tugas menyiapkan seperti perumusan ini ya, kebijakan teknis, cara membina, mengambil melaksanakan, dan adegan-adegannya mengendalikan bidang pengembangan dan informasi dideketin kepegawaian dengan yang objek. meliputi formasi dan pengadaan pegawai, Bisa tampak samping, jabatan, tampak pengolahan depan, data, dan seperti informasi. itu. Bidang perencanaan dan pengembangan karir Nah, ini adalah menangani ruangan layanan 1. kerjanya. Penyusunan formasi Nah, pegawai teman-teman bisa 2. ambil seperti Pengadaan ini ya. pegawai 3. Penanganan izin belajar, Durasinya tugas tidak lebih belajar, dari dan 5 pemakaian detik. gelas 4. Fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian Nah, ini ijazah adalah 5. Penataan jabatan 6. video yang menggambarkan Pengelolaan tentang data pelayanan kepegawaian, yang ada di bidang BKT pengembangan seperti sumber itu. daya manusia Nah, mempunyai teman-teman bisa tugas melihat menyiapkan perumusan saya kebijakan mengambilnya teknis, dari membina, berbagai sisi ya. melaksanakan,
dan mengendalikan bidang sisi, pengembangan dari sumber daya samping, manusia depan. yang meliputi pengembangan kompetensi manajerial, Nah, serta ini adalah pengembangan video kompetensi ketika teknis apel dan bersama dan fungsional. penyerahan Bidang pengembangan KP sumber ya, daya manusia SKKP menangani kenaikan layanan. pangkat. 1. Penyusunan Nah, analisa teman-teman bisa kebutuhan diklat. menggunakan 2. seperti ini. Pengembangan kompetensi teknis fungsional. 3. Pengembangan kompetensi Maksimal 5 manajerial detik ya. dan pelatihan dasar. 4. 5 detik Penyusunan ganti angle, evaluasi 5 detik pasca diklat, ganti angle. bidang mutasi dan pembinaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang mutase dan pembinaan yang meliputi kepangkatan, pembinaan, kesejahteraan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara. Bidang mutasi dan Teman-teman nanti pembinaan bisa menangani layanan. 1. diimplementasikan sendiri Penanganan bagaimana pemindahan cara dan pemberhentian mengumpulkan pegawai. 2. video-videonya Penanganan ketika ada kenaikan kegiatan. pangkat Silahkan pegawai. bisa di-shoot 3. Penanganan modelnya karpet, seperti ini ya. karis, karsu, taspen. Yang penting 4. pesan saya ini Fasilitasi teman-teman usulan harus penghargaan mengatur Satya pencahayaan ya. Lencana Karya Satya. 5. Sebisa mungkin Penanganan pakai disiplin ruangan pegawai. yang terang, 6. jangan gelap. Penanganan izin atau Atau cuti kalau pegawai. misalkan Dalam penerangannya melaksanakan nggak pelayanan terlalu kepegawaian, Badan baik, Kepegawaian teman-teman bisa Daerah Kabupaten shoot Purworejo di tidak luar. memungut biaya sepeser pun Seperti atau itu. gratis. Nah, ini yang terakhir yaitu video Dalam testimoni rangka dari mendukung kepala misi Bupati universitasnya Purworejo yang seperti ini. keempat, Ini yaitu sebagai meningkatkan daya saing kualitas penutup ya, pelayanan publik dibuat dan seperti ini. penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok Nah, membantu ini Bupati kalau melaksanakan teman-teman mau fungsi membuat penunjang testimoni kepegawaian seperti ini, dan fungsi sebaiknya penunjang untuk pendidikan dan file pelatihan suara itu dipisah ya. sesuai dengan Ini kewenangan saya daerah menggunakan mikrofon ya. dengan program unggulan. Mikrofon, kemudian Pengembangan saya kompetensi masukkan aparatur dalam sipil HP, negara. HP-nya taruh di Siap bawah di sini. mewujudkan Kabupaten Kemudian Purworejo saya edit menjadi dulu file kabupaten yang suaranya memiliki dengan aparatur aplikasi pemerintah Audacity. yang mampu melaksanakan Baru nanti tata kelola setelah pemerintahan yang baik, bersih, saya dan edit, partisipatif noise-nya yang saya kurangi, berorientasi kemudian pada optimalisasi bass-nya saya tambahkan, pelayanan baru saya masukkan dalam program Camtasia-nya untuk editing videonya. Seperti itu. Jadi ini publik, nanti saya pelayanan gabungkan publik. dalam file Camtasia-nya, baru saya render gitu. Nah, ini adalah video terakhir buat penutup ya. Video capacity building ketika di Bandung. Oke, seperti itu ya teman-teman. Silahkan bisa dibuat videonya seperti ini, nggak usah bagus-bagus pakai drone, pakai biasa aja nggak masalah. Yang penting teman-teman ada beberapa angle yang wajib teman-teman tentukan ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana sih cara memilih visualisasi yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia.